Harga pangan naik itu bukan berita baru. Yang baru adalah kita masih saja kaget setiap kali itu terjadi. Cabai naik, panik. Beras naik, resah. Sayur mahal, mengeluh. Padahal pertanyaannya sederhana. Kenapa kita sepenuhnya bergantung pada pasar? Swasembada pangan sering terdengar besar, seolah itu urusan negara. Padahal konsepnya bisa dimulai dari halaman rumah. Bukan untuk jadi petani besar, bukan untuk jualan, tapi untuk satu hal, mengurangi ketergantungan. Rumah tangga yang kuat bukan yang belanjanya besar, tapi yang bisa produksi sebagian kebutuhannya sendiri. Dan untuk skala rumah, kita tidak butuh sawah, kita butuh strategi. Strateginya sederhana. Rumah akan relatif aman kalau punya 3 kategori tanaman. Pertama, sayur daun cepat panen. Kedua, bumbu dapur wajib. Ketiga, sumber energi alternatif. Kalau 3 ini ada, dapur tidak panik. Sekarang kita mulai dari yang paling sering bikin heboh, cabai. Setiap harga cabai naik, berita muncul di mana-mana. Kenapa? Karena cabai bukan sekedar pelengkap, dia penentu rasa. Dan secara psikologis, ketika cabai mahal, orang merasa kehilangan kontrol. Sekarang kita hitung dengan logika sederhana. Rata-rata keluarga kecil memakai sekitar 5-10 buah cabai per hari. Dalam 1 bulan, itu bisa 150-300 buah. Pertanyaannya, apakah satu rumah bisa menghasilkan sebanyak itu sendiri? Jawabannya bisa. Satu tanaman cabai sehat dalam 1 periode panen bisa menghasilkan ratusan buah. Masalahnya bukan tidak mampu, masalahnya tidak konsisten. Orang menanam cabai dengan mindset coba-coba. Media padat, drainase buruk, disiram berlebihan, tidak pernah dipangkas, lalu mati. Kesimpulannya, cabai susah. Padahal cabai bukan susah, dia hanya butuh sistem. Media tanam harus gembur, air cukup, bukan banjir. Sinar matahari minimal 6 jam, pupuk sedikit tapi rutin. Itu saja. Sekarang bayangkan kalau satu rumah punya 3-5 pot cabai aktif. Harga naik 2 kali lipat pun, kamu tetap tenang. Itu baru satu tanaman. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, sayur daun cepat panen. Dalam kondisi ekonomi tidak stabil, yang paling cepat menolong dapur adalah sayur daun. Kenapa? Karena cepat tumbuh, cepat panen, dan bisa ditanam bertahap. Kangkung misalnya, dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah bisa dipanen. Kalau tidak dicabut hanya dipotong, dia bisa tumbuh kembali. Bayam juga begitu, tanam bergilir tiap minggu. Artinya panen tidak pernah putus. Inilah yang disebut sistem kontinuitas. Masalah banyak orang adalah menanam sekaligus banyak, lalu panen sekaligus habis. Padahal yang benar adalah sistem bertahap. Setiap minggu tanam sedikit, setiap minggu panen sedikit. Itu membuat rumah punya suplai stabil. Sekarang masuk kategori ketiga, sumber energi alternatif. Kita realistis, menanam padi di halaman rumah itu tidak efisien, tapi menanam singkong atau ubi jalar itu masuk akal. Singkong tidak rewel, daunnya bisa dimasak, umbinya sumber karbohidrat. Ubi jalar bisa ditanam di pot besar atau karung. Dalam beberapa bulan sudah bisa panen. Pepaya juga pilihan cerdas. Sekali tanam bisa berbuah panjang. Buahnya dimakan, daunnya bisa dimanfaatkan. Intinya bukan mengganti seluruh kebutuhan pangan, tapi mengurangi tekanan saat kondisi sulit. Sekarang saya ajak kamu membayangkan 2 rumah. Rumah pertama tidak menanam apa-apa, semua kebutuhan dari pasar. Rumah kedua punya 5 pot cabai, 4 pot sayur daun bergilir, 2 pot daun bawang, 1 sudut singkong atau ubi. Ketika harga naik tajam, rumah pertama panik. Rumah kedua menyesuaikan. Siapa lebih tenang? Swasembada skala rumah bukan tentang kemandirian total, tapi tentang pengurangan risiko. Dan ada satu hal lagi yang jarang dibahas, mental. Orang yang menanam sendiri punya rasa kontrol lebih besar terhadap hidupnya. Dia tidak sepenuhnya tergantung. Dia punya cadangan, dia punya opsi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi punya lahan atau tidak, tapi mau memulai atau tidak. Banyak orang menunda karena merasa lahannya kecil, padahal 3-10 pot saja sudah cukup untuk memulai sistem ini. Tidak perlu langsung sempurna. Mulai dari cabai, tambah sayur daun, lalu 1 sumber energi. Bangun perlahan. Yang penting konsisten, karena krisis bukan soal kapan datangnya, tapi soal siapa yang siap. Dan rumah yang punya tanaman aktif selalu lebih siap daripada yang hanya mengandalkan uang. Uang bisa kehilangan nilai,
tanaman tetap tumbuh. Kita menanam bukan karena takut dunia runtuh, tapi karena kita tidak mau selalu bergantung. Ini tentang logika. Kalau kita bisa tanam sebagian kebutuhan sendiri, kenapa tidak? Kita terlalu lama nyaman menjadi konsumen. Mungkin sudah waktunya kembali menjadi produsen kecil di rumah sendiri. Mulai hari ini, lihat halaman rumahmu, lihat pot kosongmu. Itu bukan sekedar wadah tanah, itu adalah cadangan ketenangan. Tanam sedikit, rawat konsisten, panen berulang. Bukan untuk kaya, tapi untuk siap. Karena di masa yang tidak pasti, rumah yang menanam lebih kuat daripada rumah yang hanya membeli.